Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran IPA di tema 6, subtema 2 dan 3 tentang perpindahan kalor dan pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Materi yang akan kita pelajari di subtema 2 dan 3 adalah yang pertama, cara perpindahan kalor. Kedua, keuntungan dan kerugian perpindahan kalor. Ketiga, cara mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor. Dan keempat, peralatan berbahan konduktor dan isolator. Nah, sekarang pernahkah kalian merasakan panas pada ujung sendok ketika mengaduk minuman panas, atau merasakan hangat ketika berada di dekat api unggun? Jika iya, berarti telah terjadi perpindahan kalor. Masih ingat kan bahwa kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah? Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Kita bahas satu persatu ya. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Biasanya disebut hantaran. Konduksi umumnya terjadi pada benda padat. Contoh konduksi adalah besi yang dipanaskan ujungnya akan menghantarkan panas ke seluruh besi, dan sendok yang dicelupkan ke dalam air panas lama-kelamaan sendok akan terasa panas. Cara perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Biasanya disebut aliran. Konveksi terjadi pada benda cair dan gas. Contoh konveksi yang pertama adalah pada saat kita merebus air, partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Contoh kedua adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah aliran udara dari darat ke laut, sedangkan angin laut adalah aliran udara dari laut ke darat. Perpindahan panas yang ketiga adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, biasanya disebut sebagai pancaran. Contoh radiasi adalah perambatan panas pada api unggun dan panas matahari yang sampai ke bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga perpindahan tersebut memiliki keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, namun ada juga kerugian yang ditimbulkan dari ketiga cara perpindahan tersebut. Contoh kegiatan pada cara perpindahan konduksi yaitu menyetrika pakaian memiliki keuntungan yaitu pakaian akan mudah halus, dan kerugiannya adalah logam pada setrika akan lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh secara langsung. Cara pencegahannya adalah menjaga jarak dan lebih berhati-hati agar tidak mengenai logam pada setrika. Contoh kegiatan pada cara perpindahan kalor secara konveksi adalah merebus air. Keuntungannya adalah air akan cepat panas, dan kerugiannya adalah uap air akan berbahaya dan kulit akan melepuh jika terkena air panas. Cara pencegahannya adalah panci harus ditutup dan menjaga jarak dengan panci. Contoh kegiatan pada cara perpindahan panas secara radiasi adalah menjemur pakaian. Keuntungannya adalah pakaian basah menjadi kering. Kerugiannya, jika matahari yang terik terkena tubuh, maka akan terasa terbakar. Cara pencegahannya adalah dengan menggunakan payung atau topi serta menggunakan tabir surya.
Pernahkah kamu membantu ibu memasak sayur di dapur? Waktu sayur telah matang, panci terasa panas. Kamu harus menggunakan kain untuk mengangkat panci. Nah, kain bersifat menghambat perpindahan kalor. Sekarang kita akan membahas cara mempercepat dan memperlambat perpindahan kalor. Pada cara perpindahan panas secara konduksi, cara menghambat perpindahan kalor dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat isolator. Sedangkan cara untuk mempercepat perpindahan kalor dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor. Konduktor adalah bahan yang cepat menghantarkan panas. Contohnya besi, baja, dan aluminium. Sedangkan isolator adalah benda yang lambat menghantarkan panas. Contohnya kayu, kain, dan plastik. Pada perpindahan panas secara konveksi dan radiasi, cara menghambat perpindahan kalor adalah dengan menjauhi sumber panas. Sementara cara mempercepat perpindahan panas dengan mendekati sumber panas. Berikut contoh beberapa peralatan yang menggunakan bahan konduktor dan bahan isolator. Pada panci, terdapat bahan isolator yang terdapat pada tutup panci dan gagang panci, sementara bahan konduktor pada alas panci. Pada setrika, bahan isolator terdapat pada gagang setrika, sementara pada bagian alas setrika berbahan konduktor. Pada sendok sayur, bagian bawah sendok menggunakan bahan konduktor berupa aluminium, sementara pegangan dibuat dari bahan isolator yang terbuat dari plastik. Pada solder listrik, bagian ujung solder berbahan konduktor yaitu terbuat dari besi dan gagang berbahan isolator terbuat dari plastik. Jaket merupakan pakaian yang dikenakan saat udara dingin. Jaket merupakan isolator panas karena dapat menahan panas tubuh kita agar tidak keluar sehingga tubuh akan tetap hangat. Sekian materi yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.